Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru. Pada kesempatan ini saya coba berbagi bagaimana cara membuat soal ujian semester 2 dengan Google Form, yang dimana sekarang lagi gencar-gencarnya pembuatan soal secara online, di antaranya dengan Google Form. Ini salah satu contoh soal Google Form yang sudah siap. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan langkah-langkah berikut ini. Untuk pembuatan soal dalam bentuk Google Formulir atau Google Form, syarat yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai akun Gmail ya. Akun Gmail itu yang akan bisa kita membuat Google Form. Ini apabila sudah mempunyai akun Gmail dan sudah login, maka ada gambar akun kita di samping atas sebelah kanan kita. Untuk masuk ke Google Form, kita mengklik ada tanda titik-titik ini, titik 9, klik, kemudian arahkan ke bawah, ada tertulis form, kita klik formnya. Jadi setelah kita klik, akan muncul form-form atau formulir-formulir yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk membuat formulir baru, kita bisa mengklik ada tanda panah ya di bawah sebelah kanan kita, kemudian klik formulir baru, klik tanda pensil, maka akan muncul formulir baru yang akan kita buat sebagai soalnya nanti. Pertama-tama kita membuat judul formulirnya, umpamanya soal ujian semester 2 pelajaran fikih. Di sini deskripsi formulir bisa kita buat, isilah biodata kamu secara lengkap, kemudian jawab pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Baik, biasanya yang namanya ujian perlu kita buat nama siswa, nama lengkap. Di sini untuk pilihan di sini cukup kita buat jawaban singkat, nanti anak-anak bisa menjawab jawabannya. Kemudian kita klikkan ini, kita pastikan hidup, wajib diisi. Apa gunanya ini? Supaya anak-anak wajib mengisi namanya. Oke. Untuk di sini di bawah ini bisa kita isi dengan deskripsinya dengan mengklik tanda tanda 3.3 ini, kemudian tambahkan deskripsi. Bisa kita isi di sini, isilah
nama lengkap kamu. Contoh, ya. Oke, selanjutnya yang perlu sama kita lagi adalah membuat kelas. Ini bisa dengan menambahkan di sini atau juga bisa kita duplikatkan. Ketik atau klik di sini, maka muncul untuk selanjutnya. Ini kita buat kelas. Kita buat kelas ini apabila kita mengajar beberapa kelas. Namun apabila hanya satu kelas yang kita ujiankan, maka tidak perlu menambahkan kelas. Tapi apabila kita menggunakan rombel atau kelas dengan bermacam-macam rombel, maka kita perlu menambahkan kelas. Untuk deskripsinya bisa kita isilah, bukan isilah ya, pilihlah kelas kamu. Oke, untuk pengaturannya kita buat bukan jawaban singkat tapi drop down. Ya, ini opsi-opsinya keluar, kita isi dengan kelas 71 umpamanya. Kelas 72 ini kita kopikan aja, 73, 74, 75 umpamanya. Jadi seperti ini. Ini untuk biodata. Apa gunanya ini? Supaya kita bisa nanti ketika hasilnya nanti kita bisa memfilter sesuai dengan kelas yang kita inginkan. Ini pilihan drop down aja, drop down. Kemudian ini pastikan wajib isi. Selanjutnya kita membuat soalnya. Membuat soal berarti kita perlu menambah lagi. Bisa dengan menambahkan dari sini. Ya, buat pertanyaan. Ini kita masuk pertanyaan. Pilihan di sini adalah pilihan ganda. Karena kita mau buat soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Contohnya, berapakah rukun Islam? Di sini jawaban, opsi jawabannya. Iya. Bisa kita tambahkan. Ya. Nah, ini opsi jawabannya. Untuk saat ini pengisian jawaban belum muncul. Bagaimana supaya opsi untuk kunci jawabannya muncul? Maka kita perlu ke pengaturan. Nah, klik setelan, kemudian ini jadikan kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Klik, ya, muncul seperti ini. Kemudian ini pengaturan-pengaturan yang perlu kita atur. Apakah nanti setelah anak-anak mengisi mengirim tugas atau ujian yang dilaksanakannya, apakah kita ingin menampilkan langsung nilainya atau bagaimana? Ini kita atur segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak-anak setelah selesai menjawab dan mereka mengirim jawaban mereka, maka anak-anak langsung bisa melihat. Kemudian ini kita bisa juga kita atur pertanyaan tak terjawab, apakah bisa mereka lihat. Kemudian jawaban yang benar, apakah mereka bisa melihat. Kemudian nilai, total nilainya, dan nilai mana yang kira-kira diterimanya atau tidak.
Kemudian di sini kita bisa atur nanti supaya jam pengaturannya per soal, bisa kita atur berapa satu soal. Kita buat saja umpamanya di sini satu soal 10. Kemudian ini kita atur apakah anak-anak bisa berulang kali menjawab atau tidak. Apabila anak-anak hanya satu kali, maka ini bisa kita aktifkan. Kita aktifkan berarti anak-anak hanya satu kali menjawab. Mereka tidak bisa menjawab berulang kali. Namun apabila kita nonaktifkan ini, maka anak-anak bisa menjawab beberapa kali. Ini kita batasi saja menjadi hanya satu kali jawaban. Jadi anak-anak cukup satu kali jawaban, tidak perlu berulang. Oke, ini konfirmasi pesan. Boleh kita hidupkan, boleh kita edit. Ini nanti ketika anak-anak sudah menjawab, mereka dalam informasi telah mengirim jawaban mereka akan ada tulisan jawaban Anda telah dicatat. Ini boleh diedit, boleh tidak. Untuk sementara itu aja pengaturan kita. Kembali kita kepada pertanyaan. Maka di sini nama yang kita isi tadi sudah ada kunci jawabannya. Jadi kunci jawaban ini karena ini nama lengkap tidak perlu ada poin, maka kita nolkan saja. Kemudian di sini kelas, karena ini kelas ini tidak perlu poin, maka kita kita kosongkan saja, tidak perlu pengisian jawaban dan poin, kita nolkan saja. Oke, kemudian di sini, di sini ada sudah muncul kunci jawaban, maka poinnya ini kita buat saja dulu karena memang tadi belum otomatis dia. Maka kita atur nilai poinnya 10. Kemudian kita isi jawaban berapakah rukun Islam. Umpamanya rukun Islam ada 5, maka kita klik 5. Baik. Selanjutnya kita mau nanti masing-masing opsi jawaban A, B, C, D-nya ini teracak kepada siswa. Maka kita perlu atur, kita klik titik 3 di bawah ini. Kemudian kita aktifkan acak urutan opsi. Maka ada checklistan acak urutan opsi. Oke, nanti sama anak-anak akan teracak jawaban mereka. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi soalnya. Supaya yang sudah pengaturan yang kita buat ini supaya terurut sampai ke bawah, kita perlu duplikasikan aja. Jangan menggunakan tambah ini, tapi kita gunakan duplikasi saja. Kita tambahkan soalnya. Berapakah rukun iman? Maka perlu, kemudian kita kasih jawabannya. Oke. Kemudian kita tambah lagi. Berapakah rakaat salat? Berapakah rakaat salat zuhur? Oke. Kemudian kita duplikasikan lagi salat asar. Ini sebagai contoh saja ya. Asar. Ini oke, kita kasih jawabannya. Di sini ada muncul poin totalnya yaitu 40. Dan kita tambahkan lagi soalnya.
berapa takbirah salat zanajah? Oke. Intinya poinnya ini pastikan bahwa nilainya 100. Ini kita buat hanya 50 karena memang poinnya kita buat per soal itu hanya 10-10. Jadi 5 soal. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi bagaimana guru ketika memasukkan gambar? Umpamanya gambar apakah ini? Maka kita perlu memasukkan gambar. Maka kita klik, ini ada tanda gambar, klik di sini, kemudian pilih di mana posisi gambar yang ingin kita masukkan atau kita insert ke Google Form kita atau ke soal yang kita buat. Contohnya, nah ini gambarnya umpamanya, ya. Maka kita isi, klik cari, kemudian klik insert, kemudian ada prosesnya. Nah, maka sudah muncul gambar di Google Form kita. Maka kita kasih jawabannya. Kita buat di sini gambar bumi, langit, bulan, matahari. Kasih kunci jawabannya. Umpamanya kita milih bulan saja. Baik. Ini poinnya sudah otomatis dan bisa juga kita buat umpamanya di sini poinnya 50 supaya mencukupi nanti nilainya 100. Jadi seperti itu model bagaimana cara kita memasukkan soal, membuat soal, dan bagaimana cara kita membuat jawaban dari soal tersebut. Kemudian bagaimana kita mengisi gambar. Seperti itu. Selanjutnya kita menginginkan bahwa biodata ini terpisah dengan soal. Maka kita perlu namanya membuat bagian. Untuk membuat bagian, kita perlu klik dulu di mana bagian yang ingin kita buat, kita tambahkan bagian. Nah, maka setelah kelas ini nanti ada bagiannya. Di bawah ini boleh kita buat judulnya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Oke. Apa gunanya bagian-bagian ini? Nah, kalau coba kita view, bagaimana cara kita view? Kita lihat hasilnya nanti. Bisa klik ada tanda mata atau pratinjau. Kita klik, maka akan muncul soal yang kita buat. Nah, seperti ini. Ketika kita buat bagian, maka akan muncul lembar biodata siswa, nama, kemudian pilihan kelas, kemudian untuk soalnya belum nampak. Ketika kita isi nama, kemudian kita pilih kelasnya, kemudian kita klik berikutnya, maka akan muncul soal yang kita buat tadi. Itu gunanya kita buat bagian-bagian. Oke, kembali ke soalnya. Ya, ke soalnya. Jadi itulah gunanya kita buat bagian.
Bisa juga untuk memproteksi halaman kita ini, kita perlu membuat umpamanya token atau kata kunci. Maka perlu kita tambah lagi. Kita klik aja, duplikasikan aja. Kita buat di sini token atau sandi ya, kata sandi. Ini bisa kita buat keterangannya, isilah kata sandi dengan benar. Oke, ini kita hapus saja. Oke, untuk pengaturannya kita milih jawaban singkat saja. Kemudian untuk mengisi sandi apa yang mau kita isi, klik titik 3 ini ya, titik 3, klik, kemudian validasi jawaban. Di validasi jawaban ini kita boleh milih angka, teks, panjang, ekspresi reguler atau bagaimana. Kita ingin teks saja, sederhana saja. Kemudian berisi apa teks yang ingin kita atau kata sandi yang kita buat. Umpamanya kita buat kata sandi SABA. Apabila siswa atau orang yang salah dalam membuat kata sandi, kita boleh buat di sini. Apabila melakukan kesalahan, maka kita buat, silahkan coba lagi. Coba lagi. Ini. Coba kita view dulu bagaimana hasilnya. Nah, di sini sudah ada nama lengkap, kemudian pilihan kelas, kemudian ada token. Nah, token ini apabila kita isi sesuai dengan kata sandi yang kita isi, SABA ini ya, maka baru bisa masuk ke soal. Namun apabila kata sandinya ini salah, umpamanya kita isi sembarang seperti ini, maka silahkan coba lagi, ada catatan silahkan coba lagi. Nah, itu gunanya memproteksi Google Form yang kita buat. Oke. Itu untuk menambahkan kata sandi di Google Form yang kita buat. Baik. Oh ya, untuk membuat ini kan judul formulir tanpa judul. Untuk membuat judul formulir kita ini, kita klik di sini, kemudian klik pada formulir tanpa judul ini. Nah, maka otomatis apa yang tertulis di sini juga tertulis di sini. Jadi formulir kita sudah ada namanya, yaitu soal ujian semester 2 pelajaran fikih. Kemudian untuk tampilan lebih menarik ya, tampilan untuk lebih menarik, di atas ini ada sebentuk gambar. Kita boleh memilihnya, menambahkan gambar di atasnya ini dengan mengklik sesuaikan tema. Klik di sini, kita bisa insert gambar. Ini pilih gambar ya, pilih gambar. Nah, ini gambar-gambar yang terpilih. Umpamanya kita memilih gambar ya. Oke. Maka akan muncul gambar seperti ini. Coba kita lihat, kita perhatinjaukan. Nah, maka muncul gambar di atasnya. Atau header namanya. Bisa juga kita menggunakan gambar kita atau header kita sendiri. Coba kita ganti. Ini kita ganti. Kemudian unggah, klik unggah, cari. Yang jelas pastikan bahwa sudah ada gambar header kita. Umpamanya desktop.
Nah, ini ya. Ini sudah ketemu. Oke, kemudian selesai. Pastikan headernya sudah benar sehingga tampilannya pun nanti akan bagus. Nah, ini cara memasukkan header di halaman depannya. Nah, seperti ini tampilannya setelah jadi. Oke, seperti itu. Oke. Jadi setelah kita buat soalnya dan kita yakin sudah selesai soalnya, maka kita perlu mengirim soalnya ini kepada siswa. Bagaimana cara ngirimnya? Klik kirim. Kemudian klik yang di tengah ini ada tanda link ini, klik di sini. Ini karena terlalu panjang, boleh kita pendekkan. Ya, ini udah pendek, kemudian kita salin. Jadi linknya inilah yang perlu kita bagikan kepada siswa. Bagaimana cara memendekkannya ini? Lebih pendek lagi, bisa menggunakan SID atau bisa juga bit.ly dan lain sebagainya. Untuk pengaturan bagaimana memendekkan menggunakan SID dan bit.ly, nah itu insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Coba kita tes linknya. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, mudah-mudahan pembuatan soal menggunakan Google Form ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.